Sore hari ini telah hadir di studio Senitawan Channel Bapak Desa Lapeo dari Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan di tengah ini ada ahli arsitek NTT Pak Donatus Saragian. Ini juga calon doktor digital arsitek. Terima kasih Pak Don sudah hadir di studio Senitawan. Selamat sore. Bapak Desa, selamat sore. Selamat sore. Sore hari ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana konsep membangun sebuah desa wisata. Kita akan bincang-bincang dengan Bapak Desa Lapeo, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten TTU, tentang bagaimana membangun konsep, apa saja potensi yang ada di Desa Lapeo, sehingga dia bisa dijadikan sebagai sebuah aset wisata, sebagai sebuah destinasi wisata baru untuk membangun kesejahteraan di masyarakat Desa Lapeo. Bapak Desa ya? Ya. Bapak Desa bisa memberikan narasi, bisa menceritakan kepada pemirsa kira-kira potensi apa yang ada di Desa Lapeo yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata baru di Desa Lapeo ini, Bapak Desa ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Ini juga sebagai kesempatan promosi untuk Bapak Desa soal wisata yang ada di Desa Lapeo. Silakan Bapak Desa. Baik, saya memberikan kepada sedikit berkaitan antara di mana kami di Desa Lapeo itu ada sumber daya alam yang bisa digunakan sebagai tempat wisata, di mana di tempat itu juga ada tradisi kami atau budaya adat kami yang ada di tempat itu juga. Jadi antara alam dengan budaya tradisi yang ada itu nanti kita kawinkan sehingga bisa menarik wisatawan situ. Ini kami membutuhkan perhatian pemerintah untuk bagaimana kami bisa dibantu, karena alam yang kami punya itu saya kira bagus sekali untuk kita kemudian mengekspos keluar bagaimana masyarakat bisa baik itu untuk mengambil gambar dan lain sebagainya. Tetapi di tempat itu juga ada tempat-tempat yang kita akan bisa ada tempat-tempat pemali atau tempat yang sering dilaksanakan atau dilakukan tradisi adat. Di tempat itu juga ada kita rumah adat, dan rumah adat di situ adalah rumah adat yang terbesar dari satu suku besar yang ada di kecamatan itu, Insana Barat itu. Jadi dalam Insana Barat itu ada 12 desa, tetapi dalam 12 desa itu kemudian dari struktur adatnya itu semua terpusat di sini. Semua terpusat di rumah adat yang ada di tempat atau di gunung ini atau di bukit ini yang namanya Bukit Lapeo itu. Nah, di sini kalau kita kawinkan antara alam dan budayanya nanti nyambung di sini. Kemudian kita jujur keluar. Hanya kami memang baru pertama untuk mau membuatnya karena mungkin selama ini dilupakan. Tapi tradisi yang ada itu setiap tahun kita laksanakan. Kita buat. Ya contoh kita nama istilah yang biasa digunakan dalam adat itu namanya tahfiu. Tahfiu itu artinya bahwa setiap tahun setelah kita panen atau hasil panen kita itu harus dibawa ke situ untuk dipersembahkan atau untuk didoakan. Di situ didoakan oleh orang atau tokoh yang di situ namanya Amsoko di rumah adat itu. Jadi semua suku sebelum melakukannya, setelah jagungnya itu sudah masak atau sudah matang sudah layak untuk dimakan, ada pemberitahuan kepada Amsoko ini, kemudian dia mengeluarkan satu keputusan untuk menentukan atau menetapkan kapan kita mulai makan. Nah, makan itu dia ada pada tingkatan, bukan langsung datang makan saja. Tetapi itu setelah mereka sampaikan, dia sampaikan kepada yang namanya Meo atau Mafeva itu, dia turun untuk sampaikan kepada semua suku yang ada di 12 desa itu. Setelah mereka tahu bahwa tanggal berapa untuk makan yang ditentukan oleh Amsoko ini, baru pada tanggal itu mereka semua mulai dari semua suku yang ada dari 12 desa ini mulai mengantar jagungnya itu. Ya, jagungnya itu, tapi kita ada proses juga, bukan antar kemudian kita makan, tapi ada cara adat di dalam rumah itu sampai pada proses masak dan makan. Itu juga masih ada cara lain. Ada yang namanya usa itu juga ada satu kepercayaan yang dimana sebelum mereka makan mereka dikasih kekuatan dari jagung yang mereka bawa itu dari Amsoko itu mereka ditaruh di dada mereka
itu menandakan bahwa mereka tahun ini sudah berhasil dan akan memberi kekuatan atau keselamatan di tahun yang berikutnya. Oh. Itu begitu. Jadi ini ya, sebenarnya ini tradisi purba yang lahir dari sejak dulu kala ya, diyakini dari nenek moyang sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Itu soal budayanya. Kira-kira soal alam, apa yang bisa dieksplor dari desanya Bapak Desa? Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke publik? Apa kekuatan alamnya di sana gitu? Ya. Jadi baik, kami untuk alam di tempat kami itu namanya ada Bukit Lepiong itu di sana itu, jadi di bukit itu di sekelilingnya itu ada tempat-tempat ritual awal dari suku-suku yang lain, ada suku-suku kecil di sekitar bukit itu sampai pada dataran rendahnya. Jadi nanti di atas itu ada rumah adat, kemudian ada suku-suku lain, tapi di situ ada satu tempat yang dimana tempat persembahan namanya, tempat persembahan bagi satu suku, di mana mereka selalu melakukan persembahan di gunung atau di Bukit Batu itu. Di Bukit Batu itu. Kemudian kalau dari situ itu artinya mereka melakukan persembahan itu menghadap ke dataran tanah yang dimana dianggap bahwa dari sana mereka datang, dari sana mereka datang, sama mereka ada di puncak batu itu. Jadi itu gunung batu ya, gunung batu tempat melakukan sesajian, memberi penghormatan terhadap leluhur yang ada di situ ya. Oke. Kita ke Pak Don Arakian, ini sebagai ahli arsitek NTT. Dulu beliau ini sebagai ketua Ikatan Arsitek untuk Nusa Tenggara Timur, tapi sekarang sudah jadi pengurus pusat ya Pak Don ya, profesi untuk hal itu. Dan beliau juga calon doktor digital arsitek yang mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah di wisuda sebagai dokter. Pak Don, kita mendengar sedikit dari Pak Desa tentang potensi wisata baik alam maupun budayanya gitu. Kita juga perlu tahu kira-kira konsep apa yang perlu ada untuk membangun sebuah desa wisata. Tentu ada syarat-syarat formil maupun syarat-syarat lain dari aspek formalitasnya itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rudi, pemirsa Senitawa Bapak Desa. Ya, menarik sebetulnya apa yang diceritakan oleh Pak Desa ini, dan sebetulnya bicara pariwisata itu salah satu kekuatan di dunia pariwisata itu di kekuatan cerita. Yang kemudian itu lantas dibuatkan brandingnya. Tapi mungkin saya memulai diskusi ini dengan mungkin agak sedikit makro. Jadi dalam konteks keluarga kepariwisatan itu sebetulnya kita punya regulasi yang sudah cukup baik menurut saya. Setidaknya kita punya Ripanas namanya, Rencana Induk Pariwisata Nasional. Lalu turunan Ripanas itu ada yang disebut dengan Kawasan Strategis Nasional Pariwisata atau KSPN. Nah, kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu kebagian 5 KSPN, 2 di Pulau Timur dan Rote dan sekitarnya, ditambah dengan di Sumba. Lalu 1 di Sumba tadi, lalu 2 yang lain itu ada di Flores. Nah, turunan KSPN itu di skala provinsi kita punya yang namanya Rencana Induk Pariwisata Provinsi atau Riparprov. Nah, lalu turunan dari Riparprov itu sekarang itu ada istilah Riparka atau Rencana Induk Pariwisata Kabupaten atau apa istilahnya itu? Rencana Induk Pariwisata Kabupaten. Nah, di dalam rencana induk pariwisata kabupaten itu lalu dibuatkan dalam perencanaan strategis ruang kepariwisataan yang kemudian disebut dengan KSP. Nah, di konteks ini sebetulnya kita perlu tahu dulu Desa Lepiong ini dengan cerita atraksi
budaya sebagaimana yang ditetapkan Bapak Desa itu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten TTU itu memetakan dalam konteks pariwisata kabupaten itu seperti apa. Nah, menurut saya itu penting. Nah, lalu di sisi lain bicara pariwisata itu juga ada istilah yang lazim dikenal dengan 5 A. Yang pertama itu atraksi. Atraksi itu ya atraksi buatan dan atraksi alami. Yang diceritakan Bapak Desa tadi itu ada muatan atraksi alam, Bukit Lapeo. Lalu atraksi buatan tadi itu berupa semacam ini ya, upacara tradisi dalam mensyukuri hasil panen. Saya kira itu menarik. Nah, tinggal bagaimana dikemas. Nah, itu di A yang pertama. Lalu A yang berikut itu kita bicara tentang aktivitas. Aktivitas itu berhubungan dengan bagaimana animo orang berkunjung ke desa itu. Nah, secara administrasi saya kira Bapak Desa sudah mulai harus berpikir tentang menata administrasi tentang kunjungan wisata di desa ini. Nah, karena dari situ kita bisa tahu karakteristik wisatawan. Jadi wisatawan itu macam-macam. Ada orang datang hanya sekedar lihat lalu pulang. Nah, lalu kita harus telusuri juga kenapa dia datang. Tentu ada sesuatu yang menarik di situ. Nah, yang menarik itu yang harus diekspor. Lalu kaitannya aktivitas tadi itu juga berhubungan dengan aktivitas pendukung kegiatan tersebut yang bisa jadi itu sudah terjadi begini lama hanya orang belum tahu. Nah, itu A yang kedua. Lalu A yang berikutnya itu aksesibilitas. Aksesibilitas itu berhubungan dengan bagaimana orang mengakses ke lokasi, ke lapean, atau yang lebih spesifik di bukit tadi itu sebagai tempat upacara tafeo betul ya? Tafeo. Jadi itu harus diceritakan bagaimana orang mengakses dari Kupang ke Bangka Keva itu kira-kira butuh waktu berapa lama dengan kendaraan roda 4 kah, roda 2 kah. Lalu dari Keva menuju ke Lapean ini butuh waktu berapa lama, kondisi jalannya kayak apa. Nah, itu ada erat kaitannya juga dengan aspek-aspek lain ketika kita bicara pengembangan infrastrukturnya. Karena ada hubungannya dengan aksesibilitas tadi. Lalu A yang berikut itu akomodasi. Akomodasi itu berhubungan dengan misalnya hotel, restoran, rumah makan dan sebagainya. Bagaimana orang karena wisatawan itu dia harus berpikir kalau dia ke sana bagaimana dia menginapnya. Dia setidaknya ada gambaran. Oh, ini kalau dari Keva ke Lampung ini cukup jauh, tapi kita bisa nginap di Keva kok. Kan kira-kira begitu. Lalu yang A yang terakhir itu amenitas. Amenitas itu berhubungan dengan sarana prasarana yang ada di istilahnya objek daya tarik wisata, ODTW-nya. Objek daya tarik wisata. Nah, itu kira-kira kalau bicara pariwisata, ya kita harus bersinggungan dengan itu. Nah, lalu bagaimana nanti mengemas desa ini dalam konsep desa wisata. Nah, menurut saya apa yang diceritakan Bapak Desa tadi itu menjadi kekuatannya. Ya siapa tahu kita melalui kesempatan ini Bapak Desa sudah mulai menggagas tentang festival Tafeo. Festival Tafeo ya. Festival Tafeo bisa juga. Ya siapa tahu. Ya. Kan itu bisa menurut saya mungkin yang pertama di Kabupaten TTU. Tapi ya ini soal kalau kita bicara bisa jadi feedback karena saya belum tahu para kapnya TTU itu kayak apa yang kemudian menempatkan Lampung itu dalam konstelasi kepariwisataan di TTU itu kayak apa. Itu yang kalau dalam
Kalau misalnya harus dikaji itu menjadi data sekunder yang harus perlu dipelajari. Perlu dipelajari lagi. Ya Pak Don, tadi sudah diceritakan oleh Pak Desa bahwa mereka memang punya potensi, punya objek wisata baik alam maupun budaya. Yang kuat di Lapeam adalah alam dan budayanya. Dan kedua itu berhubungan, kait mengait yang tidak bisa dipisahkan. Ritual-ritual adat itu dilakukan di alam yang di atas sebuah gunung dengan batu, dengan dataran, dengan tempat-tempat sesajian segala macam, dan itu bisa dinikmati oleh siapa saja sepanjang tidak mengganggu ritual yang dilakukan itu ya Pak Desa. Nah, jikalau memang kesulitan sekarang, Pak Don, kesulitan masyarakat desa adalah ketidaktahuan mereka bagaimana cara memulai untuk mengeksplor seluruh destinasi wisata ini masuk dalam skema perencanaan daerah maupun nasional gitu. Nah, sehingga kira-kira dengan potensi yang ada, kan di desa juga ada dana desa kan? Ada. Ya. Kira-kira strategi apa mungkin Pak Don bisa membagi sedikit dengan Bapak Desa apa yang perlu kita buat di Lapeom gitu. Jadi pendapat pribadi. Ya, silakan. Kalau menurut saya ada dua hal yang mungkin mulai disiapkan. Tentu ini karena Bapak Desa tentu tidak bisa melawan kebijakan yang lebih di atas kan. Tapi saya dengan cerita ini sebetulnya berharap kalau Bapak Desa sudah mulai, siapa tahu ini menjadi event di kabupaten. Saya kira yang harus mungkin sudah mulai dimulai itu menciptakan event ini. Dan kekuatan pariwisata itu di event. Jadi orang harus kenal dulu. Orang harus kenal Lapeam ini yang dikenal itu apanya. Nah, dalam beberapa terutama kita di arsitektur itu, TTU itu yang masih cukup baik menyimpan salah satu kekayaan arsitektur, kekayaan pariwisata itu arsitekturnya. Iya, jadi menurut saya itu juga salah satu kekuatan. Tapi dengan cerita ritual tafel. Nah, setuju tidak Pak Desa? Kita bikin tafel ini menjadi festival tafel. Nah, jadi dikemas dulu. Nah, lalu kita melihat nanti kira-kira seperti apa animo pengunjung yang datang ke situ. Lalu kita siapkan amenitasnya di bukit itu. Tapi menurut saya festival itu harus dimulai dulu supaya orang mengenal dulu. Nah, itu kenapa kita tidak boleh serta-merta merencanakan sesuatu yang kita maksudnya bisa saya tadi agak bicara hati-hati tentang karakteristik wisatawan. Karena ya itu tadi tidak semua wisatawan itu datang lalu nginap misalnya sehingga kita bikin cottage, kan tidak begitu caranya. Jadi kalau misalnya dia datang hanya sekedar mengikuti festival, nah pertanyaannya festival ini berapa lama? Kalau misalnya 2 hari, nah apa perlu dia nginap? Nah, kalau dia nginap, kan kalau nginap cukup nginap di Keva, kota Keva kan ada hotel atau dan fasilitas yang lainnya. Tapi kalaupun jauh misalnya, lalu dia harus nginap, bagaimana cara mensiasatinya? Nah, kita bisa mensulap rumah-rumah penduduk menjadi homestay, dan itu yang kita lakukan di Labuan Bajo. Bagaimana memberdayakan masyarakat setempat itu menjadikan rumah sebagai tempat nginap. Baik Pak Don, saya ingin mengkonfrontir ke Bapak Desa. Tadi ada beberapa saran, beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Don terkait dengan apa yang perlu kita bicarakan, perlu persiapkan, termasuk akomodasi dan beberapa poin tadi. Di Lapeom sendiri, kira-kira infrastruktur soal akses jalan yang menuju ke destinasi wisata dan juga penginapan di sana
saat ini kondisinya seperti apa di Lapeong, Pak Desa? Untuk akses jalan ke sana itu sudah ada sebenarnya, sudah ada sampai pada yang namanya tempat untuk kita melakukan ritual atau upacara tafio itu. Jadi ada jalan jalan desa di mana antara desa dua desa di sekitarnya itu desa Sukun dengan desa Sapinolot, mereka sudah buka akses jalan itu sampai pada tempat itu. Hanya untuk akses jalan sampai ke tempat-tempat yang tadi kita bilang di mana mereka melakukan persembahan dan lain sebagainya itu yang belum sampai ke sana. Kemudian kalau arahnya dari desa Lapeong itu sebenarnya jalan itu persis di bawah kaki bukit itu. Hanya mau aksesnya mau naik ke tempat yang ke Batu atau tempat-tempat di mana mereka melakukan ritual itu yang belum ada itu, belum ada. Nah ini makanya kita ingin kemudian nanti alamnya dan budayanya kita padukan sehingga nanti menjadi jual wisata ke publik. Nah di sini kita tentunya membutuhkan dukungan atau paling kurang pikiran-pikiran dari bapak mereka supaya memberikan masukan kira-kira seperti apa kita buat tempat ini. Nah seperti tadi saya seperti apa tadi sampai oleh Bapak Don untuk kita festivalkan. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya sudah ada setiap tahun, tapi kita tidak publikasikan karena sifatnya kan masih sakral atau bagaimana, sehingga kita memang di hari hanya pada saat tahfiu itu memang semua masyarakat yang dari 12 desa ini semua ada di sana sebenarnya. Itu ramai, itu kita siapkan untuk persiapan dari sore sampai malam dan kita harus makan itu hampir siang. Nah makan itu juga persiapannya malam itu. Itu di setiap bulan itu? Itu biasa kalau kita kemarin itu jadi tergantung dari keputusan yang tadi namanya Amsoko memberi keputusan kapan kita makan itu. Amsoko ya? Ya. Amsoko jadi, itu pimpinan tertinggi di dalam adat ya, dalam adat ini yang menentukan kapan kita makan. Tapi biasanya waktunya kalau tidak April dan Mei atau Maret April, karena di situ biasa kita punya hasil tanam ini sudah mulai layak untuk dimakan atau dikonsumsi. Sebentar Pak Desa, saya coba menggali apa yang unik di desa Lapeong itu dari rekam jejak sejarah budayanya tadi. Seperti yang saya ketahui, katanya di Lapeong itu menjadi semacam ada jejak sejarah para raja-raja Timur itu tempat perhentian terakhirnya dia di desa Lapeong di bukit itu. Padahal memang ada satu yang unik, dia ternyata menjadi salah satu simpul sejarah bagi perjalanan para petinggi-petinggi budaya yang ada di Timur ini. Itu betul Pak Desa, bisa di. Baik, ini saya memberikan gambaran sedikit mungkin dari apa yang saya tahu tentang sejarah Lapeong itu. Jadi sebenarnya Lapeong itu dari sejarahnya bahwa itu merupakan tempat terakhir di mana perjalanan Raja Timur itu melakukan perjalanan menuju Timur. Jadi dalam bahasa adat kami, tutur adat kami, saya tidak fasih benar untuk ucapannya, tapi itu ada orang tua adat yang kemudian di dalam setiap acara adat atau orang tua adat atau tokoh adat meninggal, di situ mereka harus ucapkan itu. Harus menceritakan tentang bagaimana perjalanan mereka sampai ada di tempat itu. Nah di sini kami menurut kami di tempat itu atau kami dari turun suku itu menganggap bahwa perjalanan Timur atau raja-raja Timur terakhir itu ada di tempat itu. Itu kami tahu dari saya sedikit mengetahui dari tulisannya Pak Pater Gregorian Pasu tentang bagaimana perjalanan raja-raja Timur. Mereka melakukan perjalanan itu dari bagian matahari naik, kita tidak tahu di mana tempatnya, tetapi mereka jalan kemudian mengelilingi Pulau Timur sampai mentoknya di Kupang, kemudian mereka pulang kembali. Raja ini pulang kembali itu dia hanya dalam buku itu dalam buku itu hanya menulis bahwa perhentian terakhir ada di suatu tempat yang jaraknya 12 km dari ibu kota Kabupaten TTU. Itu di mana? Maka menurut saya bahwa itu adalah di tempat kami di Lapeong. Di Lapeong. Karena semua nama yang ada suku-suku aja di Lapeong itu ada nama itu. Ada nama itu. Nah itu oke. Iya. Itu soal ini soal jejak kebudayaan Pak Don. Nah kira-kira Pak Don bisa memberi sentuhan imajinasi antara
adat ya, tradisi yang dijalankan turun temurun dari tahun ke tahun dengan sebuah bukit batu yang ada di situ sebagai tempat sesajian. Tadi di belakang layar tadi Bapak Desa sempat bilang kira-kira di bukit itu apa yang Bapak Desa bilang begini, kita bisa membangun sebuah monumen apa di situ. Tadi Bapak Desa bilang monumen Pancasila ya, tapi itu imajinasinya Bapak Desa gitu. Dari rekam jejak sejarah dan juga tradisi yang ada di situ, ini dalam tempo yang singkat, tapi saya bertanya betul, pasti ada imajinasi yang bisa diberi sebagai sentuhan untuk memperkaya destinasi wisata yang ada di situ. Betul. Jadi sebetulnya salah satu yang ingin dijual dan kepariwisataan itu sebetulnya kekuatan cerita, sebagaimana yang tadi diceritakan oleh Bapak Desa itu. Lalu dampaknya apa? Dampaknya itu kita menghadirkan pariwisata untuk lama tinggal. Itu yang paling penting. Sehingga mengemas event tadi yang saya sebutkan di atas itu menjadi sangat penting. Bahwa selama ini sudah ada dan sudah dilakukan secara alami, ya, tapi kemasan untuk kemudian dijual itu yang belum kan. Nah, itu yang tadi saya bilang harus dimulai. Nah, dalam konteks perencanaan, memang ini pasti saya akan berbicara dalam konsep keuangan, master plan pastinya. Nah, itu memang tidak bisa serta-merta bahwa saya membayangkan bukit saja tadi kan masih sulit sekali bukitnya kayak apa. Tapi yang kita tahu bahwa ada satu kekuatan cerita tadi menjadi tempat perhentian terakhir para perjalanan para raja-raja Timur. Nah, itulah kekuatannya. Nah, apakah nanti kemudian di master plan itu kita mendesain sebuah kawasan di situ untuk kegiatan festival Tafeu, lalu ada istilah artefak berupa monumen Raja Timur yang terakhir. Oke, kita kembali lagi dengan Bapak Desa Lapeo. Bapak Desa ini Janorius ya, Janorius Naisoko. Naisoko. Tadi lupa diperkenalkan di awal. Saya masih perkenalkan karena siapa tahu besok-besok Bapak Desa jadi Bupati Timur Tengah Utara ya. Ya, Pak Nom, tadi sempat Pak Nom menjelaskan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Desa dan juga masyarakat yang ada di Lapeo untuk memulai ada aktivasi apa yang perlu dilakukan oleh Bapak Desa dan masyarakat untuk pengembangan destinasi di sana. Ya, Pak Rudi dan pemirsa Senitawan. Jadi kalau saya ya Pak Desa, kalau sepakat Tafeu ini jadi sebuah festival, ayo kita mulai. Bapak Desa siap mengemas ritus Tafeu ini dengan sebuah kemasan yang tadinya biasa-biasa saja menjadi sebuah kemasan yang luar biasa. Lalu bila perlu Bapak Desa siapkan sedikit dana untuk Tafeu itu dibuatkan dalam sebuah narasi, semacam cerita kecil lah, itu dibukukan atau ya semacam notebook atau buku sakunya ketika orang mau datang pada saat festival nanti. Itu buku dibagikan ke peserta atau ke para pengunjung yang datang. Nah, menurut saya itu yang kalau Bapak Desa setuju itu yang dilakukan tahap awal ini. Nah, setelah itu baru kita bicara tentang amenitas. Nah, amenitas itu memang ya itu tadi kita perlu harus tahu lokasinya seperti apa. Nah, minimal di festival pertama nanti itu kan kita sudah tahu, oh ternyata mereka membutuhkan ruangnya seperti ini, festivalnya kayak begini. Maka bagi kami sebagai arsitek ya sudah bisa punya bayangan tentang konsep ruangnya seperti apa. Begitupun ada hal-hal lain yang sifatnya artefak. Tadi ya, itu kita bisa elaborasikan berdasarkan cerita tadi bahwa dalam keyakinan
Bapak Desa dan masyarakat di Desa Lapeum ini menjadi titik terakhir perjalanan para raja-raja Timur. Ya, bagaimana kita mewujudkan itu dalam sebuah desain artefak, apakah itu dalam wujud patung Raja Timur, tapi kan pertanyaannya Raja Timur yang mana, kan begitu. Nah, itu juga tidak mudah, tapi tentu itu sebuah tahapan yang setelah festival ini jadi dulu, gitu. Sehingga kenapa kemasan itu menjadi penting, lalu kemudian itu dirangkaikan dengan cerita, itu yang kemudian dijual, sehingga wisatawan yang akan melakukan kunjungan di daratan timur. Di daratan timur itu kan kita sudah punya beberapa festival yang sudah jadi agenda, bahkan agenda nasional, Fulan Fair misalnya. Nah, ketika jadi mendorong apa istilahnya ya, animo wisatawan berkunjung ke Pulau Timur, itu dia sudah tahu begitu. Ketika dia merencanakan berwisata ke Atambua dalam rangka festival Fulan Fair, oh ternyata sebelum ke Atambua itu ada festival Tafel. Atau oh ya sudah, kalau gitu setelah festival Fulan Fair ya kita langsung ke KTTO, di sana ada festival Tafel berdekatan. Jadi itu bagaimana kita menarik wisatawan untuk mengunjungi objek daya tarik wisata kita yang kita yakini itu punya daya jual, begitu. Oke, Pak Rudi. Ini imajinasi yang luar biasa Pak Desa. Ada festival Tafel. Ini festival Tafel di Lapeum, Kecamatan Sana Barat, Kabupaten TTU. Nah, kira-kira untuk merespon gagasan ini, imajinasi yang dikasih oleh Pak Don, adakah niat untuk mengarah ke sana gitu, Pak Desa? Terima kasih. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Don ini saya berapresiasi karena memang perlu kita memulainya. Saya kira kita jangan berharap, tapi kita membangun dari desa sendiri. Contoh tadi harapan Pak Don, kalau bisa kita sediakan dana. Bagaimana kita membuat buku, saya kira itu penting. Sehingga dari cerita yang ada di buku itu kemudian menjadi banyak orang tahu di situ, dan ada niat dan keinginan untuk datang untuk mengikuti secara langsung posisi itu. Saya kira itu penting. Nanti kita coba membuatnya, kita mulai merencanakan. Saya kira ke depannya untuk bagaimana kita mempersiapkan yang namanya festival ini. Nah, ini mungkin kita kemas kembali. Bagaimana pelaksanaannya yang sejak dulu itu seperti apa? Karena perkembangan akhirnya orang yang kasih datang ke tempat itu sebenarnya di tempat itu sakral sekali. Karena di tempat itu dikelilingi oleh pagar dengan luas mungkin sekitar 1 hektar lebih itu. Itu tidak bisa orang tidak bisa masuk sembarangan. Itu yang ada di atas gunung itu ya? Di atas gunung itu, yang kita nyateng ada rumah adat itu. Nah, saat itu juga orang yang datang itu harus berpakaian adat di situ. Nah, itu kan menarik. Di sini kita tidak bisa masuk ke situ kalau tidak berpakaian adat. Nah, di situ yang menjadi tempat itu sakral. Jadi kita mungkin menghidupkan kembali. Karena persiapan untuk melaksanakan festival itu dia ada tahapannya, dan persiapan 1 hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya untuk kita memberi pengumuman untuk pelaksanaannya. Nanti setelah itu juga hari-hari dalam pelaksanaan kita makan tafeo itu, besoknya masih ada acaranya. Acara itu semua kepala suku itu kembali melakukan tafeo, makan lagi di tempat airnya ya, namanya Waikanaf. Air normal itu ada di situ. Masing-masing suku dia kembali ke sana dulu. Nah, setelah semua sudah makan, itu baru semua suku-suku kecil yang ada di sekitar situ, di beberapa desa yang ada hubungannya dengan rumah adat ini, baru mereka juga bisa makan. Begitu. Jadi dia prosesnya itu makan waktu bisa 1 minggu di sana. Begitu. Menarik. Ya. Sama 1 minggu. Iya. Iya, 1 minggu ya. Iya. Pak Don, kapan kita pergi ke Lapeum? Kita menunggu undangan Pak Desa. Oh iya. Saya kira secara langsung hadir di sana. Untuk kita berkomunikasi dengan para tua-tua adat. Kalau mereka lebih tahu tentang ini yang kita harapan kita untuk menjadikan Desa Lapeum itu menjadi satu tempat wisata budaya dan alam. Tapi
Saya kira Pak mereka lebih tahu bagaimana merencanakannya. Kami hanya menyiapkan tempat yang sudah ada itu. Saya kira seperti itu. Baik, ini ada undangan langsung kan? Tidak siap kali. Prinsipnya Bapak Desa harus bikin itu festival dulu. Ya. Siap ya, nanti kita coba. Kita hadir lah kalau diundang. Tafeu Festival 2021 atau 2022 biasa. Kita karena 2021 sudah lewat, Tafeunya Oh. yang kemarin Ya. bulan Mei, ya. Mei itu. Nah saya kira kita akan lakukan di tahun 2022. Ya. Berarti sore hari ini kita langsung deklarasikan ya. Tafeu Festival Minimal disiapkan lebih baik lah. disiapkan konsepnya lebih baik, lebih matang lagi. Siap. Ya. Baik, ini para pemirsa Senitawan Channel. Terakhir kita minta closing statement dari kedua narasumber kita ini, Pak Don Arakian dan juga Pak Januarius Naisoko sebagai Kepala Desa. Pak Don bisa mengelaborasi semua hal yang kita percakapkan itu dalam satu closing statement. Minimal bisa memberi semangat, dorongan dan juga kekuatan buat Bapak Desa sekembalinya dia dari studio Senitawan Channel. Beliau bisa mendapatkan inspirasi gitu dari tempat ini. Silakan. Baik, Pak Rudi dan pemirsa Senitawan. Ya, di awal tadi saya bicara agak makro sebetulnya, tapi tren pariwisata hari ini itu sebetulnya dia bisa bersifat feedback. Jadi yang namanya objek daya tarik wisata itu bisa jadi tidak terencanakan di dalam rencana induk ke pariwisata baik di skala provinsi maupun kabupaten bahkan. Jadi bahkan sekarang muncul banyak objek daya tarik wisata itu justru dari masyarakat, berawal dari postingan di media sosial. Karena itu memang sekarang ini zamannya digital, Bapak Desa. Jadi kekuatan media digital ini menjadi sebuah kekuatan luar biasa, sehingga kenapa tadi saya memberikan ide ke Bapak Desa untuk ayo buatkan festival Tafeu ini menjadi sebuah festival. Siapa tahu Pak Bupati TTU itu menjadikannya menjadi event kabupaten. Kita berdoa kira-kira dikabulkan oleh Tuhan, kira-kira begitu. Sehingga keinginan Bapak Desa untuk menjadikan desa Lampion sebagai desa wisata itu bisa dimulai dari sini, Bapak Desa. Jadi sebagai arsitek kami tentu punya pemikiran dalam konsep keuangan, tapi konsep keuangan itu belum bisa apa-apa kalau festival ini belum dimulai. Kalau hakikat kita merancang arsitektur itu merancang aktivitas. Nah, kita harus memulai aktivitas yang tadi saya sebutkan, salah satu 5A dalam konteks pariwisata itu, ya kita mulai dulu dengan festival. Jadi saya kira itu Pak Rudi dan pemirsa Senitawan. Oke, terima kasih. Itu sebenarnya injeksi konsep yang dilakukan oleh pakar ahli kita, calon doktor digital arsitek ini Pak Don. Ya, memang satu hal juga Pak Don soal sekarang ini sudah sistemnya sudah berubah ke digital ya, semua sudah digitalisasi. Nah, termasuk juga pariwisata, soal promosi dan lain sebagainya, kita perlu membangun sistem promosi digital. Sehingga apakah kita juga butuh semacam website desa segala macam? Ya. Saya kira itu penting, apalagi membuat web sekarang ini bukan sesuatu pekerjaan yang susah. Jadi mulai dengan website desa, tapi website desa yang harus kaya. Jangan hanya sekedar data-data sekunder yang biasa kita lihat di website desa yang ada saat ini ya. Nah, kalau sekarang Bapak Desa dengan visi menjadikan desa Lampion sebagai salah satu desa wisata. Nah, semua potensi pariwisata yang ada di Lampion itu disimpan di web desa itu. Lalu ya termasuk dengan cerita tadi itu, kalau perlu melibatkan peneliti, mungkin tidak dalam konteks peneliti yang sebenarnya, tapi minimal
tulisan tentang cerita tentang ritus atau ritual Tafeo itu dikemas dalam sebuah cerita yang menarik, Narasi yang menarik. narasi yang menarik. Ya. Nah, itu kalau ditaruh di website kan malah lebih bagus, ditambah dengan misalnya foto-foto apa namanya ritual Tafeo tadi itu. Nah, itu bakal menjadi menarik tuh Pak Desa. Oke, berarti salah satu rekomendasi pikirannya adalah kita coba membangun website desa. Iya. Dan itu keputusan dan kebijakan itu dikembalikan ke Bapak Desa. Kalau menganggap itu sebagai hal yang penting, kedepannya kita sudah bisa tahu bahwa di sana sudah ada web desa Lapeong. Bapak Desa mungkin terakhir kali bisa menyampaikan harapan dan juga kira-kira apa semangat yang dibangun oleh Bapak Desa ke depan dalam rangka menjadikan Lapeong sebagai salah satu desa wisata yang ada di Timur Tengah Utara. Silakan. Baik, ini Pak Dodon Pak Budi, saya kira tahu pada diskusi kita ini memberi semangat buat saya untuk terus memperjuangkan ritual atau yang namanya kebudayaan kami di desa kami itu untuk Tafeo itu. Saya kira masukan dari Pak Budi ini baik sekali. Kemudian diskusi ini membuat kami untuk tetap semangat bagaimana memperjuangkan dan mempersiapkan sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Budi masukannya untuk kita melakukan festival, saya kira itu memang sangat penting sekali karena memang itu lebih membantu bagaimana kita membesarkan satu tradisi yang selama ini terkubur yang kita lakukan tapi kita tidak publikasikan karena sifatnya terbatas karena hanya kita yang tahu dan kita yang laksanakan. Nah sekarang kita mau coba untuk kita yang lakukan tapi banyak orang tahu. Nah mungkin melalui festival ini saya kira terima kasih banyak ini support buat kami untuk kami bisa mempersiapkan anggarannya, kemudian kita kemas dia punya sejarah atau dia punya tahapan-tahapan sampai pada akhir daripada ritual ini. Saya kira itu yang perlu kami siapkan. Oke, terima kasih Pak Janorius Naisoko, Kepala Desa Lapeong, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Pemirsa Sinitawan Channel, kita sudah ada di penghujung pertemuan kita dengan dua narasumber kita ini, calon doktor digital arsitek Pak Donatus Arakian, mantan Ketua Ikatan Arsitek NTT, yang sekarang ini sudah naik pangkat ya, jadi pengurus Ikatan Arsitek Indonesia. Terima kasih Pak Don sudah hadir di studio Sinitawan. Terima kasih. Pak Janorius, sesekali kami akan undang lagi ke tempat ini. Di tempat ini kita akan menemukan imajinasi, inspirasi untuk membangun kampung halaman kita yang tercinta, Desa Lapeong, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Tetero. Selamat sore, sampai jumpa kembali dalam diskusi-diskusi hangat bersama para narasumber kita di lain waktu dan kesempatan.